Selamat siang pemirsa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 lalu mengakibatkan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Loajanan. Desa Loajanan Ulu menjadi salah satu daerah terdampak paling parah, mencatat kejadian banjir terburuk sepanjang sejarah sejak pemukiman itu berdiri. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak, anggota DPRD Kutai Kartanegara dari fraksi Partai Golkar, Johansyah, turun langsung ke lokasi bencana pada hari libur untuk menemui dan memberikan dukungan kepada para konstituennya. Selain meninjau wilayah yang terendam banjir, Johansyah juga mengunjungi lokasi longsor di kawasan Gunung Loaduri. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa bencana longsor ini merupakan faktor alam yang memerlukan penanganan cepat dan kolaboratif oleh berbagai lembaga dan instansi. Johansyah menegaskan bencana alam adalah musibah yang harus disikapi secara bersama. Pemerintah dan masyarakat harus mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi dampak buruk yang mungkin terjadi. Olehnya, anggota DPRD Kukar ini mengapresiasi Dinas Pekerjaan Umum Kukar yang telah menurunkan alat berat berupa eskavator untuk membersihkan material longsor. Johansyah berharap alat berat tersebut terus disiagakan sementara waktu, mengingat potensi ancaman longsor susulan sewaktu-waktu akan terjadi. Ya, hari Senin tanggal 11 Mei 2024 terjadi bencana di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, di tempatnya di Loajanan, Jalan Poros sama Rende Balikpapan, tepatnya di Desa Loaduri Hilir, itu terjadi longsoran tanah yang menghambat jalan, sehingga warga harus kalau mau ke Tenggarung harus lewat Samarinda. Juga terjadi banjir di mana-mana, khususnya di Loajanan. Hari ini mulai tadi malam PU Kutai Kartanegara sudah menurunkan alatnya melalui beberapa kontraktor untuk pembersihan lahan di sepanjang jalan ini supaya roda 4 itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya sebagai anggota DPRD dari Partai Golongan Karya, khususnya Dapil 5 Kecamatan Loajanan, Lombok Barat, saya sudah berkoordinasi dengan pihak PU. Saya minta alat yang ada ini tetap stabil di tempat karena ini cuaca mendung. Kalau hujan pasti tanah akan bergeser lagi menghalangi jalan. Sampai kita akan melaksanakan rapat koordinasi di DPRD, karena saya juga kebetulan dari Komisi 3, Komisi Pembangunan dan Infrastruktur, berharap ini kita tetap lanjuti sehingga tidak menghambat jalan poros Samarinda Tenggarung dan masyarakat kita juga lancar untuk berkendara. Lebih jauh, Johansyah juga mengunjungi tempat pengungsian sementara di gedung BPU Desa Loajanan Ulu, serta berbincang langsung dengan warga di Gang Reformasi yang hingga kini masih terdampak banjir. Camat Loajanan Heri Rusnadi menambahkan, banjir terjadi lantaran intensitas hujan sangat tinggi hingga menyebabkan banjir dan longsor di beberapa wilayah. Sejumlah wilayah yang terendam banjir akibat hujan lebat yakni terjadi di Desa Bakungan, Loaduri, dan Desa Tani Bakti. Namun yang paling parah terdampak banjir adalah Desa Purwajaya dan Desa Loajanan Ulu, karena menyebabkan warga yang terdampak di Loajanan Ulu sekitar 9.000 jiwa dari 12.000 jiwa yang hampir 70% lebih. Sementara Desa Purwajaya sekitar 17.000 jiwa. Ya, terima kasih banyak. Jadi terkait dengan musibah banjir yang terjadi di Loajanan di tanggal 11, 12, 13 sebenarnya, tanggal 12 itu puncaknya. Itu memang lebih disebabkan oleh karena curah hujan yang cukup tinggi, durasinya cukup lama, sejak pagi jam 4 subuh sampai siang jam 12 itu terus durasinya berlangsung luar biasa, dan memang terjadi hampir di semua desa yang ada di Kecamatan Loajanan, mulai dari Bakungan, Loaduri Hulu, Loaduri Hilir,
yang Tani Bakti yang di atas juga banjir, tapi yang terparah adalah Desa Purwajaya dan Desa Lojanan Ulu. Desa Lojanan Ulu dari 12.000 jiwa itu hampir 9.000 jiwa yang terdampak. 70% lebih terdampak. Di Purwajaya sendiri, di samping banjir terjadi di beberapa titik longsor. Di Lojanan Ulu juga ada beberapa titik longsor. Kalau Purwajaya itu hampir 700 kakak dan 1.700 jiwa yang terdampak. Nah, untuk menangani itu kami berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita membantu masyarakat dengan mendatangkan beberapa perahu karet baik dari BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk membantu evakuasi masyarakat di kita. Kemudian dari tim kesehatan Puskesmas juga berkoordinasi mendirikan 2 posko kesehatan di Puskesmas Lojanan dan di BPU Desa Lojanan Ulu. Untuk menanggulangi kejadian tersebut, pihak kecamatan mendatangkan BPBD dan tim pemadam kebakaran dari kabupaten untuk membantu evakuasi warga termasuk menyiapkan posko kesehatan yaitu Puskesmas dan gedung BPU Desa Lojanan Ulu sebagai dapur umumnya. Kepala Dusun setempat, Sari Hartati menjelaskan pihak desa telah memanfaatkan gedung BPU dan beberapa masjid yang aman dari genangan air sebagai tempat penampungan warga korban banjir. Langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi pemerintahan desa agar warga tetap aman dan memiliki tempat berlindung sementara. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan terus bersinergi dan memberikan bantuan serta melakukan pemulihan pasca bencana di wilayah tersebut. Untuk banjir kali ini memang sangat parah. Pernah memang 2018 kemarin banjir tapi tidak separah tahun ini. Untuk warga memang ada sebagian di masjid, ada sebagian di BPU, ada juga di rumah-rumah warga karena ada yang tingkat. Jadi kalau untuk pengevakuasian juga terkendala arus sangat deras. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah harapan kami. Banjir yang paling parah ini Pak, berarti semua warganya muaranya ke sini semua? Ada yang mengungsi ke rumah keluarga mungkin di wilayah lain, tapi kebanyakan mengungsi di rumah tetangga yang punya rumah tingkat. Dan juga ada yang ke masjid, ada yang ke BPU, ada juga di Puskesdes di Jalan Ketapi sana ada juga yang mengungsi. Dari Desa Lojanan Kukar, Hardin Kaltara TV. Bapak lihat sini.